lagi, shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang melalui online, shalom. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, bulan yang baru yang kami percaya segala sesuatu dalam hidup kami dibaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama ingin menyembah Tuhan hari ini. Bersemangat, bersuka cita, sebab Tuhan Yesus baik. Yang setuju katakan amin. Yeay! Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Hey! Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita lebih lagi. Suarakan pujianmu, katakan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, katakan lembut indah tutur kata. Thank you Lord. Terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi lambaikan tanganmu untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah lebih lagi untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Siapa yang percaya bahwa janji firman Tuhan iya dan amin? Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Yes! Praise and worship, praise the Lord. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yes! Sama-sama katakan. Ku ingin selalu mendengar suaramu,
We
kami. Kami percaya kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya restorasi dimulai dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang ada di album baru dari BSD Church, dari BSD Worship. Boleh kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya album ini lahir dari testimoni, dan pujian ini saya sangat suka juga, walaupun saya punya juga lagu yang saya nyanyikan judulnya Tuhan Baik, tapi lagu ini juga berbicara secara personal sama saya, dan penyanyi ada di sini ya, ada Anissa luar biasa. Dan saya percaya pujian ini juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara, karena pujian ini mengatakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya restorasi terjadi, kita percaya kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan yang dahsyat, berkat mengalir, itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan pasti tidak ada jalan keluar. Tapi kalau dalam Tuhan semua yang mustahil jadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang baik. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan.
angkat tanganmu, katakan, aku bebas dari ketakutan. Apa yang kau takuti di 2026 ini Bapak Ibu Saudara? Kau pulihkan hatiku Tuhan. Yes Lord. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan. Biarlah seruan hati ini ya Tuhan. Yes, jemaat Tuhan suarakan, berkatakan yang baik. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi katakan, aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan pulihkan setiap hati yang hancur, setiap kekecewaan, setiap sakit penyakit. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi. Sekali lagi katakan, aku bebas dari ketakutan. Aku berikan hatiku Tuhan, untukku terjadi dan digenapi. Bapak Ibu Saudara katakan, aku bebas dari ketakutan. Yes Lord, berkat-Mu melimpah. Itu yang kami klaim di 2026 ini Tuhan. Yes, terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan apapun dalam hidupmu hari ini. Bebas, lepas dalam nama Yesus. Segala belenggu, segala masalah, apapun yang terjadi hari ini Tuhan, we proclaim in the name of Jesus. Yes. Segala roh yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Yesus. Yes. Genapi dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku bebas dari ketakutanku. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Kau Tuhan yang berkuasa di atas bumi dan dalam surga. Tuhan, Engkau berkuasa. Kau yang punya otoritas atas hidup kami, atas gereja ini Tuhan. We thank you for you Lord. We're grateful to have a great God like you. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat, berkuasa atas hidup kami. Mari sembah Dia. Mari tidak ada yang boleh berdiam diri, semua sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship you Lord. We worship you Jesus. Mari suarakan doa-doamu hari ini. Ku minta kesembuhan, ku minta pemulihan.
kami berkata, iya. We worship you, Jesus, today and forevermore. We worship you, God. Mari mengangkat tangan, mari mengangkat tangan. Kedua tanganmu angkat di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami gak kuat kalau Tuhan tidak kuatkan kami. Kami tidak bisa berdiri sampai hari ini kalau bukan karena Tuhan yang mengurapi setiap kami. Maka itu Tuhan, di bulan yang baru ini kami percaya, biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Kami percaya segala sesuatu datang dari Tuhan. Yes Lord, and your name is the highest, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name
Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kau kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya, biarlah kekudusan-Mu itu Tuhan di dalam kami sehingga kami menjadi kudus. Terpujilah nama Tuhan karena nama-Mu dahsyat, nama-Mu berkuasa, nama-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pujian penyembahan ini. Biarlah menyenangkan hati Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Untuk terus memuliakan, menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau saja. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk menerima benih firman-Mu. Sehingga boleh bertumbuh, berbuah di dalam kami. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Urapi Bapa hamba-Mu, bibir hamba-Mu, pikiran hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, silakan duduk kembali. Terima kasih Gaby dan seluruh tim Praise and Worship, luar biasa. Baik, shalom jemaat Tuhan yang diberkati, apa kabar sepanjang minggu ini? Luar biasa ya, yang paling kenceng kayaknya berkatnya banyak. Ya, gitu jadi kenceng gitu. Tetap mengucap syukur ya, tetap mencari Tuhan, tetap rendah hati. Amin. Yang dalam pergumulan minggu ini mungkin dalam pergumulan yang berat, tetap mencari Tuhan karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Baik, makanya buktinya saudara ada di sini karena saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan, gitu ya. Lalu nama daripada ibadah kita adalah Sunday Concert. Ya, kenapa ada nama ini saudara? Konser adalah sebuah perayaan, bukan hanya sebuah pertunjukan saudara. Perayaan. Kami gembala merindukan bahwa setiap minggu saudara merasakan harus ada perayaan di rumah Tuhan. Bukan hanya ibadah biasa, nyanyi biasa, menyembah biasa. Tetapi kita merayakan Tuhan. Amin. Karena apa? Dia besar saudara. Meskipun kita belum melihat jalan, belum melihat mujizat, tetapi kita tetap merayakan kedahsyatannya. Amin. Jadi minggu demi minggu datanglah bukan untuk meminta kepada Tuhan, tetapi merayakan kebaikan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Lalu kita akan masuk saudara di tema khotbah bulan ini yaitu home. Sebuah seri tentang family. Khotbah pagi hari ini saudara saya akan memberikan firman yang mendasar sekali, yang sangat pondasi sekali gitu. Mungkin terkesan mudah ya, judul yang biasa ya, tetapi proses pendalaman, penerapan, pertumbuhannya akan terjadi di dalam komunitas kecil, di dalam CG. Ya saudara ya. Hari ini saya akan memberikan dasar saja, tetapi saudara banyak sekali tentang rumah tangga yang perlu dibahas. Ya, jadi luas pembahasannya bisa didapatkan di CG. Jadi saya mendorong saudara untuk terlibat di dalam CG kita setiap hari Rabu. Yang berpengalaman berbagilah cerita kepada yang perkawinannya lebih muda. Yang lebih muda menangkap esensi daripada kesaksiannya supaya saudara bertumbuh di dalam pernikahan. Amin. Kita akan bicara tentang hubungan. Bicara tentang keluarga. Banyak ya saudara bisa mendapatkan pembelajaran dari YouTube gitu. Atau dari sosial media. Namun topik kalau mengenai keluarga di dalam ruang lingkup gereja, maka saya harus kembali kepada Alkitab. Saudara, saya bukan motivator, bukan. Yang memotivasi saudara gitu supaya kuat, supaya enggak. Tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan. Rumah tangga yang diberkati Tuhan ada dua pondasi yang ingin saya bagikan saudara. Yang pertama adalah keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah keluarga yang berdoa kepada Tuhan. Saudara, kedengarannya, membacanya mudah ya, tapi melaksanakannya mudah atau tidak?
yang usia pernikahannya 30 tahun. Pak Syam. Ya, aduh, gitu ya. Hanya bisa tertawa, gak bisa berkata-kata sudah. Gitu. Nah, banyak pasangan itu mengeluh. Setelah menikah, kok ada perasaan nyesel gitu ya. Kok begini ya? Kok gak sesuai yang saya pikirkan ya? Kok gak sesuai dengan saya harapkan ya? Mengapa? Gitu, ada penyesalan, kok ada perubahan. Karena gini, awalnya saudara saling memuji. Betul ya, kalau yang pacaran ada? Nggak ada, ada. Gaby. Gitu ya, jadi saling memuji awalnya. Tapi lama-lama berjalannya waktu menjadi saling mengkritik. Kata-kata yang muncul menjadi sebuah penghinaan, menyakitkan saudara. Lalu mulai menyerang karakter, menyerang pribadi, menyerang keluarga, menyerang keturunan keluarga. Lalu cenderung menjatuhkan dan akhirnya rumah menjadi medan peperangan. Saudara, berita dari CNN tahun 2023 ada seorang psikolog dan seksolog bernama John Gottman mengadakan studi untuk mencari tahu penyebab kandasnya hubungan rumah tangga. Dan dia juga menulis buku, nanti Bapak Ibu boleh baca, What Predicts Divorce. John meneliti 40.000 pasangan selama lebih dari 50 tahun. Setelah penelitian dia menyimpulkan ada 4 penyebab bubarnya rumah tangga. Gitu ya. Penyebab bubarnya rumah tangga. Tapi penyebab utamanya bukan pelakor. Ya. Tapi pelakor tetap bertobat ya, bertobat. Ya, kembalikan suami orang. Ini untuk yang di online ya, sini nggak ada. Amin. Gitu ya. Nah, jadi penyebab nomor 1-nya apa saudara? Penghinaan. Saat pasangan terus-menerus dijatuhkan, direndahkan, otak ini secara otomatis mengaktifkan mode fight or flight. Menyerang kembali atau kabur, saudara. Sistem saraf ini terus-menerus gitu, terancam oleh orang terdekat, maka otomatis fight itu muncul untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan rasa amannya. Nah, Bapak Ibu tahu ya, oven? Ada yang punya oven di rumah? Ada ya? Berapa Celsius oven itu kalau mempanggang roti, biskuit? Berapa? 16 betul? 160 sampai 200 Celsius. Oh, di atas banyak jemaat Tuhan ya. Shalom. Puji Tuhan ya. Semua melambaikan tangan. Yang bawah shalom. Tadi gitu dong ya kan, jadi nggak tegang ya, diem, shalom gitu. Lambaikan tangan ini loh contohnya ya. Lalu oven itu 160 sampai 200, panas. Pasangan itu menyesal menikah karena pada saat pulang ke rumah kayak oven. Oven, depan pintu oven aja itu panas saudara. Ya, pasanganmu belum masuk rumah nih, depan pintu aja udah panas. Terasa apa? Wah, pertengkarannya udah terdengar saudara. Saudara pernah gak sih merasakan gini? Di dalam rumah ketika pasanganmu pulang, langkah kakinya membuat saudara gemetar. Harusnya kalau pasanganmu pulang menyambutnya, betul? Rindu, tetapi ini enggak. Pasangan mau pulang kabur, buru-buru masuk kamar, pura-pura tidur, pura-pura sibuk, pura-pura ada di toilet cuci baju. Ini ada yang salah. Dalam Yakobus 3 ayat 5b mengatakan begini, lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Kalau dalam konteks rumah tangga, lidah itu membakar apa? Membakar rasa percaya, membakar rasa cinta, membakar rasa aman pasanganmu.
Jadi sistem saraf kita ini saudara butuh rasa aman untuk bisa mengasihi pasangan kita. Bila rasa amannya tergoncang, tidak didapatkan, dia tidak mampu untuk mencintai. Karena lebih besar rasa takutnya kepada pasangan ketimbang rasa cintanya kepada pasangan. Mari kita lihat ya saudara hari ini. Apa sih kata pertama yang keluar dari mulut manusia pada saat pertama kali melihat pasangannya? Maka kita harus kembali kepada desain Tuhan dari awal. Nah, mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 23. Sudah ada di depan ya saudara, baca bersama 2, 3. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tetap tayangkan slide-nya, saudara perhatikan ya. Ini untuk bapak-bapak, untuk laki-laki ya. Perhatikan, apakah Adam mengatakan kamu cantik? Gak ada. Mengatakan kamu berguna ya untuk ngusir kesepian saya? Ada? Tidak ada. Kamu orang yang tepat ya untuk membantu saya. Jadi 24 jam kerja terus tanpa berhenti. Ada? Tidak ada. Yang dikatakan Adam yang pertama. Tetap tayangkan. Apa yang dikatakan? Ini dia. Betul? Dengan bangga saudara. Ini dia. Dalam konteks sekarang ya. Begini contohnya Bapak Ibu. Perkenalkan, ini suamiku. Perkenalkan ini istriku, perkenalkan ini pacarku. Saudara kita tidak malu untuk memperkenalkan pasangan kita. Saya bertanya, di sini apakah ada yang sedang berpacaran? Oh enggak ada Pak, semua sudah, oh belum ya Gap ya, belum sedang mencari. Yang atas ada nggak yang berpacaran? Nggak ada juga, malu-malu takut ketahuan, kalau nggak tahu ketahuan mamanya ya kan, diomelin nanti. Tapi dalam hati aja, oke? Nah gini, apakah pacarmu sudah memperkenalkanmu pada teman-temannya? Apakah pacarmu sudah memperkenalkanmu pada keluarganya? Kalau belum, terus hubungan kayak petak umpet ya, jemputnya di gang 11. Saya dulu tinggal di Semarang ya, gangnya banyak gitu ya. Selomas gang 1, tapi jemputnya di Selomas gang 11 ya. Takut ketahuan. Saudara, saya mau beritahu. Orang yang tidak mengakuimu di depan publik juga tidak akan mengakuimu di dalam rumahnya. Solusinya cari yang menghargaimu. Cari yang mengakuimu. Amin. Aminnya yang belum pacaran Pak. Ya. Lalu kedua, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini adalah esensi daripada kebersamaan. Ada unity saudara. Pertanyaan saya ya gini ya, pada saat kita meninggal, jangan kita deh ya, orang lain meninggal gitu ya. Lalu dikubur. Kira-kira berjalannya waktu tersisa apa di dalam kubur itu? Halo? Tulang ya kan? Nah sekarang saudara tahu nggak? Tulang adalah struktur tubuh yang paling tahan lama. Saudara cantik, pudar. Gantengmu Pak, pudar. Nah, langsing kita pudar tapi tetap diet. Ya, jangan sembarang makan, oke? Nah, lalu Pak Bu, berarti bahwa kalau kita memilih pasangan, maka haruslah hubungan kita itu tahan lama. Jangan karena godaan sedikit terus flight ya, kabur gitu. Jangan ya, tetapi tahan lama. Daging, tempat yang paling mudah untuk merasakan senang ataupun sakit. Berarti bahwa apa? Dalam kondisi sulit pun saudara, dalam kondisi senang pun saudara, pikullah bersama. Amin.
Kondisi saya Bapak Ibu ya, suami saya dalam kondisi yang tidak baik kan. Tetapi saya mau memikul bersama. Ada esensi kebersamaannya. Bukan hanya senang saja saya mau. Tetapi dalam kondisi sulit saya tetap menjadi penolongnya. Di dalam keadaan yang sulit apapun dia, saya menerimanya. Amin. Jangan Pak, Bu menerima kondisi terbaik pasangan kita dan engkau menolak kelemahannya. Terimalah keduanya. Amin. Esensi kebersamaan ini apakah diuji? Pasti diuji. Saat kondisi terpuruk salah satu melakukan dosa misalnya, apakah masih ada pengampunan? Jika suamimu melakukan dosa, apakah masih bisa mengasihi? Istrimu melakukan dosa, apakah masih ada pengampunan untuknya? Saya ini kan hobi nonton ya Bapak Ibu. Lalu suami saya nggak suka, gitu ya. Jadi cenderung kalau mau film yang romantis dia tidur, gitu ya. Film action, nah baru inget ya, film action tetap tidur ya kan. Karena bukan hobinya Bapak Ibu gitu. Tapi saya itu memaksakan, ini loh kalau kamu nemenin aja saya udah senang, anggapan saya gitu. Tetapi ya udah deh, menurut suami saya ya udah deh. Tapi suatu hari saya teringat gitu, terlalu sering dia menemani saya. Tetapi saya tidak merasa esensi kebersamaannya dari pandangannya. Kalau dari pandangan suami bahwa dia senangnya itu sini, ngobrol, berduaan gitu. Ya, oh ya sudah, kau tahu Pak Budi kan suka ngomong ya. Dia ngomongnya lebih banyak daripada kita kan ya. Nah jadi saya berusaha untuk apa? Menjaga esensi kebersamaan, ya sudah, yuk one on one ya kan. Akhirnya saya tetap nonton apa dia berbicara. Meskipun aktornya beda nih, aktornya sekarang suami saya sendiri ya kan. Nah jadi itulah esensi. Kebersamaan itu harus ada yang mengalah Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudah mengalahkah saudara? Jawab dalam hati ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, dia dinamai perempuan. Ada esensi identitas saudara, prophetic blessing. Memberi nama loh Bapak Ibu. Saudara memberi nama enggak untuk anak saudara? Memberi nama ya, yang saudara pilih nama yang terkeren, betul? Kalau bisa cari di dalam daftar nama terbaik menurut bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Israel, bahasa Inggris, semua saudara cari. Untuk demi apa? Saudara punya harapan anakmu nanti akan menjadi seperti yang engkau berikan namanya, betul? Nah sekarang dinamai perempuan, Bapak juga memberi nama loh untuk istri melalui apa? Kata-kata. Apakah ada seorang bapak-bapak memberi nama istrinya dengan kata kucing? Gajah gitu? Gak ada di sini, di sana. Ya. Lalu memberi nama adalah bentuk tindakan profetik Bapak Ibu. Jika terus menamai istri dengan sebutan yang merendahkan, saudara jangan kaget kalau istri akan berubah menjadi seperti yang engkau berikan labelnya. Panggilan istri Anda dengan sebutan yang membuatnya merasa berharga Pak. Panggil dia dengan nama yang manis gitu. Yang lembut, yang baik, maka dia akan menjadi seperti yang engkau berikan. Orang itu merasa dihargai pada saat engkau mulai menghargainya dengan kata-kata dan itu memberi kekuatan. Dia menjadi penolong yang luar biasa. Kenapa istri lari dari panggilannya sebagai seorang penolong? Karena terlalu disakiti dengan kata-kata, hatinya luka, dia sibuk untuk apa? Menyembuhkan dirinya sendiri sampai dia lupa untuk menjadi penolong bagi suaminya.
Jadi sekarang bagaimana supaya istri tetap menjadi penolong? Pak, berikan label yang baik. Amin. Lalu kita akan lihat dari perspektif daripada perempuan. Dari ayat ini ya Bapak Ibu. Jika laki-laki dipanggil untuk menjadi pemberi identitas yang memberkati. Bagaimana Tuhan mendesain perempuan? Kan gitu ya. Bagaimana kita merespon? Bagaimana kita Bu bergerak di dalam rumah tangga? Ini ya Bu, nomor 1. Kita diciptakan Bu, bukan ide Adam, bukan. Kita murni diciptakan ide Tuhan. Betul? Ide Tuhan lalu diberikan kepada Adam. Saudara sama-sama dengan laki-laki diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama berharganya. Amin. Sama-sama spesial di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala. Supaya bisa memerintah Adam. Bukan juga dari tulang kaki. Supaya bisa diinjak. Tetapi dari tulang rusuk. Betul ya? Tulang rusuk. Tulang rusuk itu dekat di hati suaminya. Bu, pertanyaan saya ya, sudah dekat belum di hati pasanganmu? Ibunya takut jawab Pak. Itu kan nanti uang belanja dikurangi ya gitu. Tapi gini Bu, kenalilah hati suamimu, kenali kesulitannya. Kenali kelemahannya, kenali kesukaannya. Ambil hatinya, maka engkau akan menguasai dompetnya. Enggak Bu ya. Ini ibu-ibu pada senang kalau saya ngomong gini ya. Bukan gitu. Tapi tenangkanlah hati suamimu sehingga suami pada saat memberi kepada istri tidak merasa terpaksa. Tetapi suami dapat memberikan segalanya, hatinya, hidupnya, masa depannya, idenya, betul? Untuk disimpan oleh istri karena suami merasa dikenal baik oleh istrinya. Nah, lalu akhirnya termasuk daripada dompetnya. Tapi pertama bukan dompetnya dulu, ya, tapi hatinya dulu. Amin. Yang ketiga adalah keberadaan kita sebagai perempuan. Bu, karena ada kitalah maka terjadi namanya rumah tangga. Setuju Bu? Halo? Kalau gak ada perempuan gak ada namanya keluarga. Dan ini ayat ini menandakan bahwa sebuah keluarga menurut firman Tuhan terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Amin. Jadi bukan, ya udahlah ya saudara tahu sendirilah ya yang online juga ya. Jadi saya akan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan. Maka itu lahirlah rumah tangga, lalu lahirlah keturunan. Tidak ada sesama jenis melahirkan keturunan. Itu esensinya saudara. Amin. Lalu Tuhan memberi tugas kepada perempuan. Betul? Sebagai penolong. Saudara, perhatikan. Cara Tuhan mempertemukan Adam dan perempuan ini, Adam sedang apa? Tidur, ya. Karena kalau dia bangun, dia akan intervensi. Betul? Tuhan, tolong dulu, bentar. Ini gak cocok ini ya kan, rambutnya itu terlalu keriting. Saya gak suka, saya maunya rambutnya lurus. Ya, ini terlalu pesek, saya maunya agak mancung gitu loh. Gitu kan, bentar, saya mau cantiknya kayak Gaby. Dia ingat Gaby ya kan yang nyanyi. Ya kan, boleh gak sedikit mirip dengan dia gitu. Enggak, tidur Adam. Supaya Adam tidak mengutarakan keinginan hatinya. Tapi Tuhan memberikan perempuan itu yang dibutuhkan oleh Adam. Yaitu apa? Penolong yang sejati. Amin. Lalu ketika Adam bangun, melihat perempuan itu dengan rasa apa? Hormat. Pak, tugas seorang pemimpin atau seorang laki-laki sebagai suami bukan menjadi majikan. Tetapi menjadi rumah bagi istri dan keluarganya.
tempat di mana istri dan anak-anaknya dihargai, dihormati, dilindungi. Pertanyaan sederhana, siapa yang menciptakan Adam dan perempuan? Tuhan, betul? Jadi stop untuk mencoba memperbaiki pasangan dengan kekuatan sendiri. Serahkan kepada penciptanya, betul nggak? Kepada Tuhan. Kalau masih bandel, serahkan sama Tuhan. Tapi saya tidak menyarankan saudara, kalau doanya Tuhan saya serahkan, ganti dia dengan yang lebih bagus. Saya udah capek, saya udah enak banget nih gitu. Gak bisa ganti, maaf saudara ya, tetap sampai enak juga tetap dia. Ya, yang Anda bisa lakukan adalah doakan. Supaya ada perubahan yang terjadi dalam dirinya oleh Tuhan, bukan oleh kemauan keinginan kita. Karena apa? Mungkin saja kita diberi suami dan istri seperti itu untuk mengubah karakter kita. Mempertajam karakter kita. Makanya kita butuh istri yang cerewet, Pak. Ya kan? Kita butuh suami yang memprotek kita. Nah, kalau enggak perempuan ini, Pak, setiap hari itu bisa ngopi dengan temannya, lupa gitu. Jadi ada suami yang menanyakan kayak suami saya ya. Selalu menanyakan gitu. Nah, jadi biarkanlah Tuhan bekerja di bagian yang tidak bisa kita lakukan. Lalu kita harus kembali kepada apa? Peran kita masing-masing, Bu. Jalankan peranmu dengan sebaik-baiknya. Amin. Laki-laki tugasnya apa? Mengusahakan dan memelihara taman loh, Pak. Dalam Kejadian 2 ayat 15, taman itu sekarang adalah seperti ini. Pekerjaan, bisnis, keluarga, pelayanan. Itu tugas seorang laki-laki, seorang suami untuk mengusahakan dan memeliharanya. Adam itu berusaha bekerja, mengolah tanah dan taman yang dipercayakan kepadanya. Sehingga dari hasil, betul, dari taman itu untuk memelihara kehidupan keluarganya. Perempuan itu penolong. Penolongnya seperti ini, menjamin bahwa taman yang tadi diusahakan oleh Adam itu tidak menjadi layu. Ibu-ibu tugasnya menyiram, memupuki. Pada saat suami sudah mengolah, ya ibu-ibu juga membantu. Amin. Nah, perempuan ya kita sering atau suka ingin disetarakan dengan laki-laki. Betul? Zaman emansipasi kita ingin setara. Pak, Bu, gini ya, perempuan yang ingin setara itu mengandung tanggung jawab. Kita nggak bisa, Bu, kita ingin setara di bidang yang lain satu, lalu ingin melepas tanggung jawab di bidang yang lain, nggak bisa. Kalau kita perempuan ingin setara dengan laki-laki, tugasnya laki-laki tadi apa? Apa tadi? Mengusahakan dan memelihara. Kalau Anda setara, maka perempuan itu juga harus mengusahakan dan memelihara. Amin. Jadi kalau memang kita ingin disetarakan, saudara mempunyai kewajiban yang sama. Jangan mengeluh. Amin. Kayak tegang semua ya Bapak Ibu. Kalau bicara tentang keluarga. Halo, haleluya. Lalu saya tahu banyak bahwa kita nih lelah secara fisik. Tapi juga lelah secara jiwa. Lelah menanti pasangan kita berubah. Banyak orang lalu mencari istirahat di mana? Di luar. Istirahatnya di luar itu untuk menghindari pasangan sebenarnya. Gitu. Main pedal 1,5 jam cukup ya? Cukup ya? Yang main pedal sini siapa? Cukup gak main pedal 1,5 jam? Cukup. Ini mainnya 5 jam. Gak pulang-pulang. Gitu ya. Lalu kerja setiap hari pokoknya lembur. Untuk menghindari pasangannya, menghindari rumah yang seperti oven tadi. Padahal ya saudara, desain Tuhan harusnya suami menjadi tempat istirahat bagi istri, istri menjadi tempat yang sejuk bagi suami. Saudara,
Saya akan membuat ilustrasi supaya saudara lebih paham gitu maksud daripada desain Tuhan. Saya minta satu pasang kembali tadi yang sudah paham, Pak John sama Reni ya. Saudara, begini, saya akan memberikan ilustrasi. Saudara, kita diciptakan baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Betul? Jadi anggap ini mewakili kita lah ya. Suami, istri dan ini Tuhan ya. Saya ambil Tuhannya, silakan Reni dan Pak John. Pertanyaannya sebagai seorang suami. Apakah Pak John pernah melakukan kesalahan? Pernah. Setelah menikah atau sebelum menikah? Oh setelah menikah, kalau sebelum menikah nggak ada kesalahan dulu. Gimana ini? Sabar ya. Baik, karena melakukan kesalahan, lubang. Lalu pertanyaan saya, pernah nggak kecewa dengan istri? Pernah juga. Jangan khawatir ya Pak, semua kayaknya pernah ya. Nah, lalu apakah pernah membentak istri? Pernah juga. Yang ini yang nggak pernah nih. Ya, oke. Oh ya, jangan mukul ya. Nggak boleh ya, KDRT dilarang ya. Ini kita tidak bicara tentang hal itu, tetapi KDRT no ya. Lalu Ren, pernah melakukan kesalahan nggak? Pernah? Sering? Oh sering ya, ini lebih parah istrinya. Oke, karena sering jadi dua ya. Suka ngomel nggak di rumah? Sering juga tuh Tuhan, ini istri ya. Tapi bagaimana reaksinya kalau sering ngomel? Oh diem, puji Tuhan harus ditiru ini ya. Oke, berlubang saudara. Hidup kita seperti ini. Sekarang air ini melambangkan pemurnian. Air ini melambangkan penjernihan. Air ini melambangkan kelegaan, damai, sukacita. Sekarang Reni, ambil sama Pak John, ambil airnya. Bagaimana saudara? Bocor. Di dalam ada damai, tapi bocor. Di dalam ada kelegaan, tetap bocor. Tetapi beruntungnya Reni ada di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan. Ada proteksi dari Tuhan. Sekarang ambil lagi kelegaan, damai, sukacitanya. Bocor? Tidak saudara. Semuanya ada di dalamnya. Karena ada Tuhan di dalam. Amin. Lalu sekarang bagikan kepada Pak John. Bocor saudara? Salahnya di mana? Salahnya ada pada gelas ini. Ada pada diri suami, bukan pada diri istri atau sebaliknya. Seberapapun kasih yang dibagikan, seberapapun damai yang dibagikan, tidak akan pernah terpuaskan. Betul? Karena akan terbuang dengan percuma. Solusinya, saudara, adalah begini. Pak John mengenal Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan. Dalam proteksi Tuhan. Sekarang ambil airnya. Bocor saudara? Tidak. Tetapi coba berbagi bersama. Bisa berbagi dan tidak bocor. Itulah keluarga yang diberkati Tuhan. Harus masing-masing pribadi ini di dalam pimpinan Tuhan. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan, kalau tidak di dalam pimpinan Tuhan secara pribadi, saudara berkat saudara akan bocor. Terima kasih. Kesimpulannya saudara. Setiap individu harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai pondasi, sebagai dasar. Pasanganmu saudara, Bapak Ibu tidak bisa menjadi Tuhan untuk mengisi kekuranganmu. Tapi masing-masing kita harus terlekat kepada Tuhan.
Jangan mengharapkan pasanganmu mengisi hidup kita. Amin. Haruslah kita mencari diisi oleh Tuhan, baru kita saling berbagi dan berkat Tuhan itu dicurahkan. Yang kedua adalah bagaimana rumah tangga yang diberkati yang berdoa. Betul? Saya akan mengambil sebuah kisah dari Ishak dan Ribka. Ada di Kejadian 24 sampai dengan 27. Pernikahan Ishak dan Ribka inisiatif dari siapa? Abraham. Ya, Abraham usianya 140, Ishak usianya 40 tahun waktu itu. Lalu pergilah hamba daripada Abraham untuk mencari istri untuk Ishak, gitu ya. Lalu kita akan baca di Kejadian 24, 14 sampai 15 dengan cepat saudara. 23. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Lalu singkat cerita ya, kita akan menuju kepada Kejadian 24 ayat yang ke-58. 23, baca bersama. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Yang belum menikah, yang sudah menikah jangan jawab ya. Kalau ada pasanganmu mengatakan gini, melamarmu begitu ya. Maukah menikah? Maukah menjadi pasanganku gitu? Jawabannya gak ada yang jawab karena belum ada gitu. Ya jawabannya misalnya jawabannya mau gitu. Lihat-lihat dulu ya Neng. Ya buka matanya tuh yang lebar, yang blok gitu. Yang perempuan, buka mata yang lebar. Karena apa? Pada saat sudah menikah kita perempuan tutup mata. Rapat-rapat. Waktunya adalah pada saat engkau belum menikah harus memilih dengan benar. Dan pilihanmu adalah mereka yang mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan. Amin. Jadi Ishak dan Ribka ini melalui sebuah perjodohan yang manis. Tetapi datanglah masalah. Apa masalahnya? Ribka itu mandul. Dulu, zaman dulu mandul itu dosa. Dianggap berdosa, dianggap aib. Dan laki-laki dibenarkan untuk menceraikan istrinya. Betul ya? Laki-laki itu berhak untuk kawin lagi kalau istrinya mandul. Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Kita lihat ya. Di dalam Kejadian 25 ayat ke-21. Yuk, Kejadian 25 ayat 21. Halo teman-teman, kita akan baca bersama Kejadian 25 ayat 21. Saya bacakan aja saudara ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Lalu Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Pak Bu, yang dilakukan Ishak adalah berdoa untuk suaminya dan bukan menyalahkan. Dia bisa saja mengambil jalan pintas, betul? Menghina istrinya, menyalahkan semua ini kepada istrinya, tetapi dia berdoa untuk istrinya. Terkadang kita berpikir bahwa doa itu hanya boleh dilakukan oleh istri atau doamu lebih manjur deh kalau istri. Karena apa? Sering gitu ya berdoa. Jadi seolah-olah lebih manjur. Pak, saya ingin memberitahu ya. Otoritas Tuhan diberikan kepada kepala keluarga. Itu tidak bisa dirubah. Seorang suami yang berdoa untuk istrinya dan dikatakan bahwa Tuhan menjawab. Amin.
Dan gini, kemandulan apa yang ada dalam rumah tanggamu? Mungkin ekonominya macet, mungkin juga komunikasinya terhambat. Atau mungkin ada anak kita yang bermasalah. Dan seharusnya kepala keluarga mengambil inisiatif untuk berdoa. Amin, Pak. Maaf ya. Lalu istri. Istri adalah orang yang apa? Beriman, mendukung sambil menunggu waktu Tuhan menjawab doa suaminya. Lalu yang kedua adalah berdoa dengan tekun, Pak. Ishak itu menikah usia 40, mempunyai anak usia 60. Dia menunggu 20 tahun. Berarti doa Ishak 20 tahun. Konsisten. Tetap berdoa dan itu dimulai dari kepala keluarga. Istri mengekori, amin. Bukan istri yang berajar di depan, ya kan? Dari medan perang istri dulu gitu, enggak Pak. Suami dulu, kepala keluarga dulu yang berada di depan dan istri yang mengikuti, amin. Baik, prinsip Ishak adalah berdoa untuk pasangannya. Bukan menjatuhkan pasangannya. Prinsip Ribka menjadi penolong yang beriman di tengah penantian. Tujuannya, goalsnya kita berdua dalam rumah tangga adalah apa Bapak Ibu? Menjadikan rumah bukan tempat adu argumen. Tapi menjadi tempat adu lutut. Siapa yang lebih kuat? Dia berlutut lebih dulu. Siapa yang lemah? Harusnya dikuatkan oleh yang lebih kuat. Amin. Ambillah inisiatif saudara untuk tetap berdoa. Doa itu gak usah panjang gitu ya. Dipikirnya doa itu diukur atau dijawabnya sebuah doa karena panjang dan pendeknya. Tetapi doalah dengan jujur, doalah dengan tulus untuk pasangan kita. Amin. Terakhir, silakan tim praise and worship. Saya memberikan sebuah quote buat saudara. Rumah yang dibangun dengan doa akan bertahan. Keluarga yang dipimpin oleh Tuhan akan bersuka cita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala
Tubuh dan darah adalah bukti daripada Tuhan datang agar hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Hari ini saudara juga mengambil tubuh dan darahnya, artinya hubungan kita bisa dipulihkan, sangat bisa dipulihkan. Amin. Anggur yang saudara pegang hari ini adalah hadiah yang dibawa khusus dari Israel pada saat perjalanan kemarin tahun lalu ya ke tanah perjanjian. Saudara ingat bagaimana Yesus menyelamatkan sebuah pesta perkawinan di Kana? Pesta itu hampir hancur karena mereka kehabisan anggur. Tetapi Yesus datang. Dan Yesus melakukan mujizat, mengubah yang tawar menjadi manis, saudara. Hubungan yang hampir rusak mungkin. Tapi Tuhan datang supaya kita menerima sesuatu yang manis, kasih sayang yang baru, kesabaran yang baru. Saat Anda meminum anggur ini, saudara, imani bahwa Tuhan sedang melakukan sebuah transformasi di dalam setiap keluarga kita. Mengubah tawarnya rumah tangga kita menjadi manis yang baru. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kita hari ini. Pegang roti di tangan saudara, mari dengarkan firman Tuhan, lalu kita akan makan dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala sebagai tanda menghargai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Melalui tubuh yang terpecah, hidupku telah diperbaharui, hatiku telah diperbaharui, pikiranku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, keluargaku diperbaharui, kesehatanku diperbaharui. Dan inilah tubuh yang terpecah. Mari jemaat Tuhan kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari makan bersama. Mari kita angkat cawan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Karena perbaharuan yang dilakukannya. Karena hubunganmu yang dipulihkan. Hatimu yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan melakukan mujizatnya untuk kita. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Dia.
Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih. Karena melalui tubuh dan darah-Mu, kami tidak lagi berjalan sendiri. Di dalam Engkau kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga yang hadir di siang hari ini. Padamkan setiap api amarah. Tutup setiap lubang luka. Kiranya melalui roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan dengan Engkau sendiri. Dan kami pulang dengan hati yang baru. Hari ini Tuhan, hamba-Mu melepaskan kata profetik untuk setiap jemaat-Mu bahwa mulai hari ini rumah mereka bukan lagi medan perang, melainkan mesbah doa. Apa yang mandul dalam hidup jemaat-Mu Tuhan bisa pulihkan dan Tuhan sudah pulihkan. Apa yang retak dalam komunikasi Tuhan telah menjalinnya kembali. Jemaat-Mu pulang dengan kemenangan, penuh dengan kasih mesra, penuh dengan pengampunan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai keluarga daripada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu. Hari ini juga Tuhan kami ingin memberi persembahan. Kami ingin memberikan persepuluhan kami. Sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda ketaatan kami atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan. Tuhan, Engkau pasti membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Engkau akan menghardik segala belalang pelahap supaya hasil tanah dan pohon anggur jemaat-Mu senantiasa berbuah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan pada hari Rabu 4 Februari 2026 jam 7 malam dan terbagi di 3 lokasi yaitu The Loop, Green Cove, dan juga Pamulang. Menara doa dilaksanakan pada hari Jumat 6 Februari 2026 di jam 10 pagi dan bertempat di Ruko The Loop, Blok F nomor 2. Morning Worship diadakan pada hari Sabtu 7 Februari 2026 di jam 5 pagi bertempat di Travis Hotel, Ruang Mandalika A bersama Pastor Jenny Sukandi. Hai Cobi, Children of Blessing akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Travis Hotel lantai 7. Ibadah Youth akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 di jam 11 bertempat di Gedung Travis Hotel lantai 7. Kami ingin mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali ke dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 dan akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Ibadah akan dilaksanakan di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Travis Hotel BSD lantai 6. Demikian news hari ini. Jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan setelah ini kita juga akan memberikan persembahan ekstra yang ditujukan untuk rumah Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara ingin memberikan, bisa scan kris yang ada di depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki
Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sebelum pulang kita akan mengurapi, mendoakan anak-anak masa depan kita. Baik Bapak Ibu, angkatlah ke tangan untuk menopang daripada doa kita ya. Haleluya. Tuhan terima kasih bila hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk mengurapi, untuk berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah masa depan Tuhan yang akan mengubahkan dunia ini Bapak. Engkau memberikan berkat-Mu, jadikan mereka Tuhan anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak dari pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka tidak akan pernah kekurangan, mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka ada dalam tangan Tuhan yang ajaib, mereka akan senantiasa dilindungi kemanapun mereka pergi Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan karena Tuhan memakai mereka dengan dahsyat. Dan jauhkan mereka Tuhan daripada serangan si musuh Tuhan. Tetapi Engkau sendiri ya Bapa yang akan menopang hidup mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan dari masa kecil mereka, masa muda hingga masa depan mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satupun iblis dapat mencuri mereka Tuhan. Tetapi dengan kekuatan daripada doa kami, doa orang tuanya, mereka ada tercover di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Sebelum pulang, mari kita terima berkat Tuhan. Terima dengan iman. Jangan seperti hari-hari biasa. Tetapi terimalah, maka engkau akan mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Berimanlah kepada Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa kita di surga. Terimalah kasih setia daripada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita kaya di dalam Dia. Dan terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan membimbing, yang akan menjaga, yang akan menuntunmu mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berterima. Anugerahmu menuntunku melewati segala hal. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Ibadah telah selesai, silakan bersaat teduh. Have a blessed Sunday. See you next week and God bless you. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Saat di lembah